Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pasya Zidan. Saya di sini dari kelas TIK dan Islam ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Zamzam. Ada beberapa soal. Yang pertama ini, sebutkan teknologi yang menjadi sarana informasi dan komunikasi mulai dari yang terdahulu sampai dengan terkini, dan bagaimana perkembangan masing-masing teknologi dan apa dampak negatif dan positif masing-masing dari teknologi tersebut. Nah, yang pertama itu ada televisi. Perkembangan TV Islam pada saat ini menurun dikarenakan banyaknya tayangan-tayangan lain yang menurut orang-orang lebih menarik, dan juga jam tayang untuk acara-acara kajian amat sangat pagi, sehingga tidak semua orang dapat menyaksikan acara tersebut. Dampak negatifnya ialah dikarenakan banyaknya tayangan-tayangan yang kurang mendidik, sehingga menyebabkan pengaruh buruk untuk anak dikarenakan ketika mereka menonton acara tersebut, beberapa anak mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya ialah masih ada beberapa tayangan anak-anak yang mendidik dan mengajarkan ajaran agama yang baik seperti berbakti kepada orang tua, tata cara sholat, dan juga hafalan-hafalan surat-surat pendek. Terus yang kedua ada radio. Perkembangan radio hampir sama dengan TV dikarenakan pada saat ini orang-orang yang mendengarkan radio, kecuali orang-orang yang sedang dalam perjalanan menggunakan mobil, mereka mendengarkan radio untuk mengusir kebosanan. Nah, dampak negatifnya ialah dikarenakan sedikitnya saluran radio yang islami sehingga tidak banyak orang-orang yang mendengarnya. Mereka lebih tertarik kepada frekuensi yang menyediakan lagu-lagu saja, sehingga terkadang mereka lupa akan waktu sholat juga. Nah, dampak positif dari radio ialah radio-radio Islami sangatlah bagus dikarenakan kita dapat mendengarkan dakwah-dakwah di dalam mobil, dan juga kita bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengikuti murotal-murotal yang disetel oleh penyiar radio. Yang ketiga ada surat kabar dan majalah. Perkembangan surat kabar dan majalah lumayan tidak bagus dikarenakan juga sudah adanya internet, sehingga orang-orang sudah lumayan tidak tertarik lagi dengan media cetak. Dampak negatifnya, terkadang suka terdapat berita-berita yang belum terbukti akan kebenarannya, sehingga menyebabkan gosip. Dampak positifnya, masyarakat akan memperoleh berita yang lebih pantas dikarenakan adanya sistem editor dalam surat kabar. Yang keempat ada blog, website, dan situs-situs Islam. Berkembang dari website lumayan baik dikarenakan mudahnya untuk mengakses, sehingga semua orang dapat melakukan hal tersebut. Dan lagi untuk website sangat praktis dan juga tidak memerlukan ruang untuk penyimpanan dikarenakan bisa diakses melalui smartphone atau laptop. Dampak negatifnya, dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses, sehingga berita-berita yang belum tentu kebenarannya lebih mudah juga untuk disebar, dan juga karena kemudahan orang-orang dapat menulis berita yang tidak baik dan bersifat menjelekan orang lain. Dampak positifnya, karena mudah untuk diakses orang-orang dapat mengetahui suatu berita secara langsung. Terus yang kelima ada aplikasi Islam. Perkembangan dari aplikasi Islam lumayan baik dikarenakan banyak orang-orang yang memang membutuhkan aplikasi tersebut, karena di dalam aplikasi tersebut banyak fitur-fitur yang memang sangat membantu untuk menjalankan ibadah seperti halnya terdapat kompas kiblat. Nah, dampak positifnya kita dapat mempelajari pelajaran agama yang tidak kita ketahui melalui fitur-fitur yang ada pada aplikasi, misalkan zakat dan hadis. Dampak negatifnya, orang-orang sudah mulai meninggalkan kitab suci Al-Quran dalam membaca, dan karena lebih mudah menggunakan handphone. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Terus yang nomor 2, kemajuan teknologi dari berbagai media informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus pintar memilih informasi yang islami. Di antara karakteristik informasi islami ini ada al-qasah atau al-naba atau al-haq. Al-haq memiliki arti kebenaran, maksudnya ialah nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang benar dan juga tidak dapat diubah-ubah, dan juga tidak akan mengalami perubahan seperti halnya terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 62. Terus ada amar ma'ruf nahi munkar, merupakan sebuah kalimat bahasa Arab yang berisikan perintah untuk menegakkan kebenaran dan melarang untuk berbuat sesuatu yang salah. Sehingga apabila kita melihat segala sesuatu yang salah, hendaklah kita membenarkan hal tersebut dan menginginkan
mengingatkan untuk segera kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Imran ayat 104. Terus ada hikmah, merupakan suatu kondisi di mana apabila kita mengalami suatu masalah ataupun musibah, kita dapat mempertimbangkan kembali apa yang selanjutnya akan kita lakukan dan tidak terlarut akan kesedihan. Surat Al-Baqarah ayat 129. Terus ada tabayun yang memiliki arti tampak jelas atau terang, merupakan suatu kalimat yang menyuruh kita untuk tidak terburu-buru ataupun berburuk sangka kepada orang lain. Hendaknya kita menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya dan janganlah berprasangka untuk buruk terhadap sesuatu seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Lalu ada muziah hasanah, yang artinya nasihat yang baik, merupakan sesuatu hal yang diberikan orang lain kepada kita dalam niatan untuk membimbing kita agar kita mendapatkan kehidupan yang baik itu di dunia ataupun di akhirat. Terus ada layin, memiliki arti lembut, atau bisa juga diartikan untuk orang yang memiliki sifat lemah, lembut, dan ditutur kata baik. Surat Toha ayat 44. Nah, itu kita sudah menjelaskan dari poin 1 dan poin kedua. Lalu ada juga soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nah, ini dia, yang nomor 3. Arti-arti dari kata tidak syarikiyah dan talmizah. Nah, berarti informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan harkat derajat orang lain dan tidak mengandung unsur mencela dan mencemarkan nama baik seseorang. Terus ada juga arti dari tidak suuzon. Berarti informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka serta berusaha mengikuti asas praduga tidak bersalah. Quran surat 49 ayat 11. Terus tidak tajaas, berarti informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Terus ada gibah, berarti yang menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjingkan orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain tanpa izin dan perkenaan dari orang yang memiliki aib tersebut. Terus tidak buhtan, yaitu menyampaikan informasi tidak boleh ditambah-tambahkan interpretasi subjektif dengan tujuan agar menjadi berita menarik dan menghebohkan. Terus ada nomor 4, yaitu menjelaskan juga tentang komunikator. Nah, komunikator merupakan salah satu unsur komunikasi yang diartikan sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk keberhasilan dan mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Terus ada pesan atau informasi, merupakan keseluruhan hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan merupakan materi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Nah, pesan dapat disampaikan dengan berbagai macam cara. Misalnya melalui kata-kata, nada suara, atau gerak tubuh dan ekspresi wajah. Berdasarkan bentuknya, pesan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pesan informatif, pesan persuasif, dan pesan koersif. Lalu ada komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Lalu ada efek dan tanggapan, merupakan perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik menyampaikan pesan. Lalu ada media. Media merupakan suatu alat perantara atau pengantar atau sarana yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Nah, sekiranya cukup sampai situ penjelasan
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.